Hai, Guru Nigani. Kali ini kami dari tim Bengkel Animasi mau memperlihatkan bagaimana assignment review diadakan di kursus online. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk kita simak. Kali ini kita akan melakukan assignment review dari karya salah satu peserta workshop kita yang kemarin. Bisa dilihat di sini adalah karya bouncing ball dari Muhammad Sirojudin asal Bandung. Ini adalah submission dia yang pertama, jadi belum ada revisi yang dilakukan dari assignment yang ini. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngajak kalian untuk nge-refresh dulu prinsip-prinsip yang udah dijelaskan di video-video yang sebelumnya. Yang pertama adalah timing dan spacing. Jadi pada video yang sebelumnya, kita udah mendapatkan kesimpulan kalau timing dan spacing bisa dikombinasikan untuk mendapatkan karakterisasi dari sebuah gerakan. Nah, sekarang mari kita lihat gimana kita bisa nge-push pengkombinasian antara timing dan spacing untuk mendapatkan weight atau berat di sini. Jadi bisa dilihat di animasi yang ini, bisa dilihat di sini gerakannya sangat konstan. Inilah spacing yang terjadi pada gerakan tersebut. Semuanya terjadi secara monoton, secara even. Nah, sekarang kita coba masukkan spacing untuk mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Kita sudah bisa melihat adanya weight dari karakter bola atau sphere ini. Dan dari gerakan yang terjadi berdasarkan spacing yang ada di sini, kita bisa mereka-reka weight dari bola ini seperti apa. Inilah spacing yang terjadi. Bisa dilihat dia melambat, kemudian mempercepat, terus memantul. Nah, di contoh yang berikutnya, kita mainkan timingnya. Dengan spacing yang kurang lebih sama, tapi timingnya kita bikin lebih rapet. Hasilnya, karakter bola ini akan terlihat menjadi lebih berat dari yang animasi sebelumnya. Inilah spacing yang terjadi. Jadi dengan spacing yang sama, di mana dari puncaknya dia rapat, kemudian semakin dia bergerak ke bawah, dia semakin renggang dan cepat, kemudian memantul dengan cepat, dan mencapai titik puncak di atas melambat kembali. Itu spacing yang terjadi. Ini perbandingan antara dua bola yang tadi. Jadi di contoh yang ini kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara timing dan spacing bisa kita pakai untuk memperlihatkan karakter berat dari suatu objek. Selanjutnya mari kita refresh kembali tentang ease in dan ease out. Jadi dari contoh animasi ini kita bisa lihat adanya ease in pada saat dia berhenti. Dengan adanya ease in dan ease out dalam animasi ini akan menimbulkan ilusi kalau bola ini akan melakukan perhentian karena dia melakukannya sendiri atas motivasi dari internal diri dia. Dia mau berhenti. Jadi mulai dari dia lari, dia akan mulai melambat dan akan akhirnya melakukan perhentian. Jadi motivasinya muncul dari internally, dari dalam diri dia. Ini yang terjadi, spacingnya. Nah, kemudian mari kita lihat kalau kita tiadakan ease in dan ease out tersebut. Bedanya sama gerakan yang sebelumnya adalah gerakan yang ini, bola tersebut berhenti bukan karena dia ingin berhenti atau bukan karena motivasi internally dari diri dia, tapi seakan-akan dia dihentikan oleh sesuatu. Ada external force yang membuat dia melakukan perhentian. Misalnya ada sebuah dinding di sini. Jadi dia akan melaju dan menghantam dinding tersebut, dan itulah yang akan membuat dia berhenti. Jadi ada bedanya antara tidak ada atau adanya ease in dan ease out. Yang satu bisa memperlihatkan kalau gerakan tersebut merupakan internal motivated atau merupakan gerakan yang ingin dilakukan sendiri. Yang kedua adalah gerakan yang sifatnya ter-apply ke dia. Jadi ada external force yang diaplikasikan terhadap diri dia sehingga membuat dia berhenti.
Inilah spacing yang terjadi dengan tidak adanya ease in dan ease out. Jadi dia akan melaju dengan konstan. Perhatikan jaraknya masih sama. Pada saat dia menghantam bidang ini, jaraknya pun masih sama. Dan yang terjadi di frame selanjutnya adalah dia langsung memantul kembali ke arah dia datang. Inilah yang membuat ilusi kalau dia bergerak dan menabrak sesuatu sehingga menimbulkan perhentian dari gerakan dia.